Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Roy Otomotif. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bagi teman-teman semua yang mempunyai sepeda motor legenda yang masih ori atau sudah tidak ori, hampir sama saja ya, kecuali yang ori dan tidak itu ada bedanya. Nah, di sini ada Honda Legenda. Sepeda motor ini bila posisi mesin hidup ya, bila digas itu agak telat bensin ya, gelebek 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 gitu gasnya. Oke, kita saja ya, kita coba untuk menghidupkan mesin ini biar tahu teman-teman semua penyakitnya di bagian mana, nanti bisa jelas. Nah, langsamnya bagus, tapi bila digas gelepek 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 gitu. Nah, di sini saya coba untuk melihat kondisi pada bagian karbu dan filter-filternya, juga businya ya. Otomatis kita adakan penyervisan ringan. Barangkali pada lubang-lubang spuyer yang besar atau yang kecil itu tersumbat oleh kotoran ya, itu kemungkinan saja, tapi biasanya seperti itu. Bensin kurang lancar juga bisa mengakibatkan sepeda motor ini tidak bisa digas, langsung mati. Dan kemudian filter yang mengalami banyak kotoran itu juga menghambat untuk kelancaran bensin, sehingga motor ini tidak sempurna bila posisi mesin hidup dan digeber gasnya. Oke, kita langsung saja kita bongkar di bagian karbunya aja, dan nanti kita bersihkan, kita adakan juga pembersihan di bagian filter juga busi. Itu sangat penting sekali kalau kita untuk menyervis sepeda motor apapun jenisnya. Ini sudah terbuka, kita tinggal nanti untuk mengeluarkan ya pada main jet yang besar dan yang kecil ini. Barangkali lubangnya tersumbat dan lubang yang kecil ini juga tersumbat. Nanti kita tes lubang-lubangnya. Dan kemudian di sini kita adakan untuk pembukaan pada busi. Ini bisa dilihat ya teman-teman, di sini businya sangat menghitam sekali dan bercampurkan agak basah ya. Ini dikarenakan oli yang sudah mengalami kebocoran sehingga masuk ke ruang pembakaran, dan untuk juga bisa untuk membasahi pada busi ini. Nah, dikarenakan penyebabnya seal klep bocor, itu juga bisa mengakibatkan oli masuk ke dalam kop bureng ya, ke dalam kop untuk menghambat pembakaran, dan juga ring shaker atau piston yang sudah oblak itu juga bisa mengakibatkan kebocoran oli naik ke atas. Nih seperti ini, tidak bisa kering. Kalau di sini basah, kalau di sini menghitam, sangat menghitam tapi kering, itu dikarenakan biasanya terlalu boros BBM. Nah, itu perlu dikenali ya teman-teman, penyakit sepeda motor 4 tak. Kalau mengalami kondisi yang semacam ini, kita harus lebih tahu hitam, kering, dan
hitam campur basah. Itu kita harus membedakan gitu. Oke, nanti kita bersihkan. Kalau ini dibiarkan secara langsung, biasanya businya akan cepat mati gitu. Nah, ini yang mengalami kendala ya teman-teman, bensin tidak lancar walaupun ini saya buka. Di sini ini tidak bisa mengeluarkan bensin secara normal dikarenakan biasanya kasusnya ada pada, kalau tidak salah di tangki ya, filter ini kendalanya. Kita cabut, kita lihat. Nah, ini penyakitnya adalah pada tangki yang kotor sehingga membuntu lubang-lubang jalur selang yang masuk ke mangkok karburator. Ini yang bisa mengakibatkan tersendatnya sepeda motor. Ini posisi mesin hidup atau berjalan. Nah, kondisi yang seperti ini biasanya tangki yang kotor harus dibersihkan ya, kalau bisa harus diturunkan dan dibersihkan gitu. Kita semprot di lubang selangnya ini biar plong. Ini masih juga kita coba buka tutupnya, barangkali ini juga bisa pengaruh kalau mengalami kerusakan. Nah, di sini masih tetap tidak bisa lancar bensinnya, kita semprot lagi. Ini masih tidak lancar ya teman-teman, ini ada barangkali ada gangguan atau ada yang tergencet. Di sini yang buntu adalah pada tangki ya, tangki yang tersumbat sehingga bensin tidak lancar. Nah, di sini sudah lancar. Saya semprot dengan kompresor langsung jalan ya. Karena inilah kalau kita tidak sering untuk menyervis atau tidak membersihkan tangki, akibatnya seperti ini gitu. Oke, kita langsung saja kita bersihkan pada karbunya dan kemudian kita rakit kembali. Nah, setelah bersih semua, kita jangan sampai untuk merubah pada spuyur-spuyur besar dan kecilnya ini ya, karena ini masih standarnya. Dan sepeda motor ini masih standar semua, tidak ada yang dirubah, piston semuanya masih standar. Makanya di sini kita tidak boleh untuk merubah sedikit pun pada spuyur-spuyur ini. Nanti kalau kita rubah sedikit, biasanya nanti akan susah untuk mengembalikan. Walaupun kita belikan yang baru, tetapi tidak seimbang dan tidak bisa bagus seperti bawaan pabriknya. Oke, kita rakit kembali langsung saja dan nanti kita setting karbunya. Kalau pemasangan pada jarumnya ini jangan sampai terbalik ya teman-teman. Nanti kalau terbalik
ya, ininya terbalik, tidak bisa mengeluarkan bahan bakar, tidak bisa masuk. Caranya seperti ini. Kita gantolkan di tengah-tengah sini jarumnya nih, kemudian tinggal pasang seperti ini. Dan ini harus bisa bergoyang-goyang seperti ini, naik turun. Kalau nanti bensin keluar dari sini ya, masuk ke mangkok, kalau sudah penuh biasanya ini menutup sendiri seperti ini. Makanya di situ akan pas dengan bahan bakar yang ada di mangkokan. Tetapi nanti kalau sudah mulai habis, pelan-pelan ini membuka sedikit-sedikit seperti ini. Dan kemudian setelah penuh ini masuk lagi seperti ini. Makanya di situ bisa berhenti pada bensin yang masuk ke mangkokan. Kalau mesin mati ya, kalau sudah penuh di mangkok ini pasti menutup seperti ini. Nanti kalau sudah agak berkurang nanti akan mulai membuka sedikit-sedikit lagi gitu. Inilah fungsinya pelampung ya, gunanya untuk membuka dan menutup untuk mengepaskan bahan bakar. Oke, kita langsung pasang saja. Dan ingat, jarum panjang kecil ini sangat-sangat penting sekali ya. Kita lihat pada batang-batangnya apakah sudah mengalami kerusakan atau natu atau tidak, atau masih halus. Kalau di sini mengalami natu atau mengalami kerusakan, pasti sepeda motor ini akan terasa berbet dan pastinya bahan bakarnya boros, biasanya gitu ya. Makanya walaupun ini kecil tapi fungsinya sangat besar sekali. Busi sudah kita bersihkan, kita tinggal pemasangan busi. Filter juga sudah kita bersihkan, langsung kita setting karbunya. Kita setel biar enteng tarikan dan bensinnya juga stabil irit. Udah, ini sudah selesai semua ya. Kita tinggal untuk menghidupkan mesin. Mari kita perhatikan sama-sama, kita setting penyetelan pada baut angin. Karena motor ini masih standarnya, kita cari yang lebih ringan dan biar pas ya antara bahan bakar dan angin. Kita setel mentok ke depan dulu ya. Kemudian kita putar ke belakang sedikit demi sedikit. Sini kalau motor masih standar ya, kita setel 4,5 itu sudah bagus, sudah cukup ya. Tetapi kalau main jetnya yang besar dan yang kecil, kalau sudah mengalami keoblakan, kelonggaran, kita setel yang lebih banyak. Yang penting kita tahu caranya untuk mencari keentengan suara mesin dan gasnya ya. Posisi kita gas dengan posisi kita geber gas itu terasa enteng, itu sudah cukup dan motor tidak ada berbetnya.
Nah, oke ya teman-teman, di sini sepeda motor ini penyakitnya tadi adalah pada tangki yang mengalami kotor dan sehingga menyumbat pada selang yang masuk ke mangkok karburator sini. Nah, dalam penyetingan pada karbu motor yang masih standar, bila penyetelan pada angin, kita mentokkan sampai mentok ke depan dan lalu kita putar sedikit demi sedikit. Nanti kalau suaranya lebih besar dan sudah enteng, kita lepas ya, dan kita geber gasnya. Kalau sudah tidak ada berebut, gas terasa enteng, itu sudah cukup kita hentikan. Itu pasti sudah bagus, dan bila buat tarikan pasti tidak ada masalah. Itu caranya. Dan bensin juga stabil ya, tidak boros dan tidak terlalu irit. Itu caranya. Oke teman-teman, ini sudah cukup penjelasan saya tentang cara penyetelan pada karbu motor yang masih standar dan pada tangki yang tersumbat sehingga bensin tidak bisa turun. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like juga di komen. Terima kasih.